Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita menghadapi kejadian-kejadian buruk, masalah, persoalan, himpitan, tekanan, jalan buntu, belum mengalami breakthrough dan terobosan, jangan pernah pakai kekuatanmu sendiri untuk menyelesaikannya. Harus mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menaruh diri percayaannya kepada pribadi Tuhan, bukan pada pengalamannya, bukan pada kekuatannya, bukan pada jabatannya, bukan pada koneksinya, tapi berserah di hadapan Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan itu menyerahkan hatinya, hidupnya, masa depannya kepada tangan Tuhan. Rela untuk dibentuk, diproses, dimurnikan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal. Dia libatkan Tuhan di dalamnya. Dia mau melakukan segala sesuatu, minta izin Tuhan, minta konfirmasi Tuhan. Nah, orang-orang kayak begini ini, ujungnya pasti dibuat berhasil. Ujungnya orang-orang model kayak begini akan diproteksi, dijagain dan dilindungi Tuhan. Sekarang kita buka di 2 Tawarik pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-17. Abia dan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Padahal Abia ini pakai laskarnya, pakai kekuatannya. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Bayangin, 500.000 orang mati karena kepemimpinan Raja Abia ini. Tetapi, perhatikan ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Dikalahkan. Dia coba pakai kekuatannya, tapi kalah. Bapak Ibu nanti baca di seluruh kitab Tawarik, kitab raja-raja, Bapak Ibu akan pelajarin raja-raja yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan raja-raja yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Raja-raja yang hidupnya takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, tapi ada juga raja yang hidup melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bedanya itu jauh sekali loh. Perhatikan ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Bayangkan, Yehudanya menjadi kokoh karena dia mengandalkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita hari ini harus benar-benar menyerahkan diri kita ini kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kepandaian kita, bukan kekuatan kita. Di Amsal 3 yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya dari pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita pun kita itu harus bersungguh-sungguh menaruh pengharapan kita itu pada Tuhan, bukan pada kepandaian kita, pengalaman kita di masa lalu. Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Perhatikan sekarang di Yesaya 31 ayat pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, kekuatannya. Ini mengandalkan kuda. Yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, ini berbicara tentang kekuatan sendiri. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Orang celaka loh, pakai kekuatannya, hartanya, apalagi itu, pasukan yang begitu besar. Loh, hari ini kita ini yang banyak sekali harusnya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan bangga kalau punya gelar, jangan bangga punya jabatan, jangan bangga punya kekuatan. Itu dia bukan jadi sumber kekuatanmu. Sumber kekuatan kita itu Tuhan. Kalau kita ini dekat sama Tuhan, kita akan merasa aman, dilindungi, diproteksi, dijagain. Tapi banyak orang kekuatannya adalah uangnya. Sumber kenyamanannya, ketentramannya adalah harta bendanya, pencapaiannya, nama besarnya, koneksinya. Hari ini kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala apapun juga. Dalam segala perkara kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang yang sia-sia, menjadi orang yang celaka di hadapan Tuhan.
Di Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia itu, kalau kena masalah itu, yang jadi pertolongannya adalah orang-orang di sekitarnya. Minta tolong dulu tanpa tanya Tuhan. Saya kalau ngadepin masalah atau saya sedang struggle, saya nggak pernah bicara sama siapapun juga. Kadang saya ada hal tertentu saya nggak ngomongin sama istri saya bawa ke hadirat Tuhan dulu. Kalau baru berkemenangan, baru saya ngomong. Tapi kalau baru ngalami struggle aja udah ngomong ke banyak orang, ya ujungnya hidupmu akan ngawur. Kamu ngandalin kekuatanmu sendiri. Imanmu adalah iman yang berbisik-bisik, minta pertolongan orang di depan umum. Ya Tuhan dengan belas kasihan pasti Tuhan tolong pakai orang lain. Tetapi coba mengandalkan Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Jangan ngomong apa-apa. Diam dulu, minta konfirmasi Tuhan. Nanti hidupmu akan mengalami perjalanan bersama Tuhan. Jangan mengharapkan orang. Kalau lagi susah, ngarepin orang lain. Coba cari Tuhan sendiri. Karena masalah cari pendeta loh. Kamu cari pendeta, minta konseling pendeta itu kamu mengharapkan manusia loh. Kamu harus belajar mengandalkan Tuhan loh, bukan mengandalkan manusia loh. Coba mandalin Tuhan sendiri. Selama ini sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah bertahun-tahun jadi jemaat, semua bertahun-tahun melayani Tuhan. Tapi kalau kamu kan kena masalah cari pendeta terus, kamu nggak cari Tuhan, kamu jadi orang yang terkutuk mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk ngandalin pendeta, termasuk ngandelin pemimpinmu, termasuk mengandalkan gembalamu, termasuk mengandalkan siapapun yang masih darah dan daging itu manusia. Harusnya mengandalkan kekuatannya Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini orang yang merasa sombong, angkuh, merasa bisa sendiri tanpa butuh Tuhan. Ini orang-orang yang kayak begini ini adalah orang yang terkutuk dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita ini dekat sama Tuhan, kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, semua tindakan kita, semua apapun yang kita mau lakukan, kita izin Tuhan loh. Izin Tuhan, kemarin kita udah bahas. Bahkan kalau kamu marah, pingin marah pun tanya Tuhan, izin Tuhan, boleh gak marah? Orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan, dia menyerahkan semua tindakannya, semua ucapannya, semua pikirannya, semua perbuatannya itu seizin Tuhan. Tindakannya, sepengetahuan Tuhan. Bukan bertindak sendiri, bukan semaunya sendiri. Orang yang benar-benar menyerahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan itu mudah sekali dipimpin Roh Kudus. Kenapa banyak orang susah dipimpin Roh Kudus? Kenapa banyak orang berat sekali, struggle sekali, nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa dipimpin Tuhan, nggak bisa dipimpin Roh Kudus, tapi dipimpin daging dan hawa nafsunya. Karena apa? Karena dia pakai kekuatannya sendiri. Hanya orang yang menaruh hatinya sama Tuhan, nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Orang-orang model kayak begini ya, orang-orang model kayak begini, dia tahu persis menaruh pengharapannya kepada Tuhan loh. Dia tidak menaruh pada kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah orang yang sombong. Tanpa siapapun aku mampu, aku bisa, aku punya ini, aku punya itu, aku punya segala macam. Dan dia banggakan sendiri. Ternyata di hadapan Tuhan adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk ya pasti tentunya gak dapat kasih karunia Tuhan. Tetapi di Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Menaruh pengharapannya kepada Tuhan, menyerahkan hatimu, hidupmu, semuanya masa depanmu itu kepada Tuhan. Tuhan, aku ini menyerahkan hidupku, semuanya yang ada padaku, keluargaku, anakku, istriku, pekerjaan bisnisku kepadamu Tuhan. Aku menyerahkan sepenuhnya. Masa depanku, aku percaya pengharapanku dan masa depanku ada di tanganmu. Orang-orang model kayak begini tahu menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita akan menjadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, menjadi orang yang terkutuk, dan menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, coba kita mau belajar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang merasa bisa, merasa mampu, sehingga berlaku semaunya sendiri tanpa seizin Tuhan. Hidup kita kan harus kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Harus sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang yang menyerahkan masa depannya kepada tangan Tuhan, hidupnya sepenuhnya di tangan Tuhan, hidup seseorang itu akan dipakai Tuhan luar biasa loh. Menaruh pengharapannya di hadapan Tuhan, ujungnya akan menerima berkat, menerima promosi, menerima peninggian yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Hari ini hatimu ditaruh di mana? Benar nggak kamu mengandalkan kekuatan Tuhan, atau kamu membanggakan dirimu? Alkitab ngomong, bukan kuat dan gagahku, tapi karena rohmu, kata Tuhan.
Kita mampu, kita bisa itu karena Tuhan. Yang membuat kita mampu, kita berhasil, kita sanggup melakukan apapun juga. Dan ternyata Tuhan berkati itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita nih merasa kita mampu buat diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang angkuh sekali loh. Kita menjadi orang sombong, keras kepala, benernya sendiri, merasa bisa, merasa gak butuh orang lain. Padahal apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sampai hari ini, kalau Tuhan bikin berhasil, Tuhan bikin sukses, Tuhan berkatin kita, Tuhan promosi kita, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagah kita. Kalau kita ini tahu diri dan sadar diri, kita menjadi orang yang benar-benar bisa menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, bukan menjadi orang yang keras kepala, hebatnya sendiri, tapi hidupnya kacau, rusak, dan berantakan. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan beracara. Tuhan sendiri akan terus memimpin hidup kita semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Coba kita mau lihat sampai ke kedalaman batin kita masing-masing. Selama ini kita ngandalin kekuatan kita sendiri apa? Ada orang-orang yang mengandalkan jabatannya. Ada yang orang mengandalkan gelarnya. Ada yang orang yang mengandalkan apapun yang dia miliki. Dia pikir dia hebat. Dia pikir dia mampu. Dia pikir dia bisa sendiri tanpa Tuhan. Ujungnya akan kacau. Ujungnya akan berantakan. Hidup kita tidak akan pernah maksimal. Hidup kita tidak akan pernah mencapai destinasi Tuhan dan didapati menjadi orang yang menyelesaikan garis akhir sampai kita menaruh hati kita, hidup kita, pikiran kita, kemampuan kita, dan kekuatan kita di hadapan Tuhan. Jangan kalau ada masalah tuh kamu pikir dengan caramu sendiri. Kalau Bapak Ibu kena masalah, kena problem, kalau kamu coba selesaikan dengan caramu sendiri, akhirnya kamu mikirin masalahmu sendiri, kamu lama-lama bludrak, stres, bingung, encok, pegel, linu, rematik, gak bisa tidur, migrain. Coba menyelesaikan masalahmu dengan caramu sendiri. Kalau kita ini udah mentok ngadepin masalah dan gak tahu jalan keluarnya, ya berserah sama Tuhan. Berserah penuh di hadapan Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ya, kita ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Lupa bagaimana menyerah di hadapan Tuhan. Kamu berhenti pakai kekuatanmu sendiri dan menyerah sepenuhnya. Taruh sepenuhnya, dan waktu kamu menyerah dibutuhkan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kamu belajar mematikan semua egomu, hawa nafsumu, keinginanmu, dan ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Orang-orang model kayak begini nih gampang sekali dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Kenapa sih kita ini susah sekali dibentuk dan merasa benernya sendiri? Ketika dibentuk Tuhan kita ini balelo, bantah, merasa benernya sendiri, cari pembenaran sendiri. Tahu gak kenapa? Karena kita mampu, kita merasa bisa, kita merasa sanggup. Ujungnya apa? Kita ngelawan pembentukan Tuhan. Kita ngelawan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Oh, aku gak begini, selalu pakai alasan. Aku gak begitu, selalu pakai alasan untuk membenarkan diri. Dan ujungnya kita yang rugi. Kita gak akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan akan bawa kita menikmatin semua janji Tuhan. Tuhan akan bawa hidup kita menikmatin semua kemurahan dan kebajikan Tuhan. Dan kita didapati menjadi orang yang berkenan. Sampai didapati menjadi orang yang menyelesaikan sampai garis akhir. Dan ujungnya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita ini dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, dipromosi Tuhan, tapi kita ini menjadi orang yang angkuh dan sombong sekali. Merasa hebat, merasa pintar, merasa benar sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita ini menjadi hamba Tuhan yang merasa bangga kalau kita ini punya gelar dan kita merasa terhormat? Ya, gelar itu bagus, tapi kalau itu sebagai kebanggaan ya nggak akan ada apa-apanya. Justru kita itu harusnya bangga kalau kita ini mati daging, pikul salib, sangkal diri loh. Kita ini merasa benar-benar nggak mampu tanpa Tuhan. Ya, orang-orang model kayak begini semakin hari semakin diurapin Tuhan. Orang-orang model kayak begini semakin hari semakin dipakai Tuhan hidupnya dalam perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Tapi kalau orang meninggikan dirinya sendiri, merasa bisa, ini ada beberapa orang yang merasa punya koneksi dengan orang-orang pemerintahan, mungkin orang-orang kepolisian atau orang apapun juga lah, aparat pemerintahan, merasa dia nyaman. Dengerin baik, rasa nyamanmu adalah palsu. Rasa nyaman kita yang sejati kalau kita ini menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita cintai Tuhan, kita kasihin Tuhan, kita hormatin Tuhan, kita tinggikan Tuhan lebih dari apapun juga. Rasa aman kita, rasa tenang kita adalah ketika kita taruh hati kita, hidup kita sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, hari ini engkau menjadi orang yang mudah sekali dibentuk, diproses. Karena kamu tahu masa depanmu adalah
di tangan Tuhan. Kekuatanmu adalah Tuhan. Bukan kegagahanmu, bukan kesuksesanmu, bukan jabatanmu, bukan koneksimu. Yang menjadi kemampuan ketenangan adalah Tuhan sendiri. Orang-orang model kayak begini adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan mau dibentuk diproses. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Tidak bisa menyelesaikan apa-apa tanpa Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah menaruh kekuatannya, masa depannya di tangan Tuhan. Dia tahu persis, kalau dia jalan sendiri dia akan hancur. Kalau dia melakukan keputusan sendiri, ujungnya akan ketemu masalah dan problem. Bapak Ibu, kalau kita memutuskan masalah tanpa libatkan Tuhan, ujungnya kita akan ketemu masalah. Di kemudian hari kita akan mengalami trouble. Di kemudian hari kita akan tanggung jawab sendiri, kita bayar harganya. Jauh lebih baik hari ini kita taruh pikiran kita, kemauan kita, keputusan kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Kalau kita taruh sepenuhnya di tangan Tuhan, ujung dari kehidupan kita akan dipromosi Tuhan. Ujung dari kehidupan kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan melakukan apa-apa sampai dia tanya Tuhan dahulu. Dia libatkan Tuhan dalam segala hal. Dia izinkan Tuhan mengintervensi hidupnya. Sehingga ujungnya dampaknya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kalau hari ini kita coba pakai kekuatan kita sendiri, menyelesaikan masalah, ngambil keputusan atau apapun juga pakai kekuatan kita sendiri, ujung hidupmu akan ketemu problem dan masalah. Belajar menyerah sepenuhnya. Taruh masa depanmu, taruh hidupmu, taruh kekuatanmu, taruh pengharapanmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan ubahkan hidupmu mulai hari ini. Saya berdoa, Bapak Ibu, hari ini engkau bisa ambil keputusan, menaruh semua hidupmu, tindakanmu, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, sepenuhnya di tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan pimpin, proteksi, jagai, lindungi, dan berkati kita di masa yang akan datang. Amin. Alkitab ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya Tuhan, dia akan diberkatin Tuhan. Dia akan mendapatkan kekuatan secara ilahi dan diberkati secara luar biasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Engkau ini, kalau kamu menaruh pengharapan pada kekuatanmu sendiri, kamu akan lemas, kamu akan bingung, kamu akan stres, bahkan kamu akan nyerah. Tapi taruh pengharapanmu bersama Tuhan. Kamu akan lihat breakthrough dan terobosan dari setiap masalah dan persoalan yang kamu hadapi. Kalau kita taruh kekuatan kita dan kita andalkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan akan bawa kita kemenangan, dari kemenangan satu pada kemenangan lain, dalam terobosan satu kepada terobosan lain, dan nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan dan diagungkan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berkati semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Diberkatin Tuhan, bisa menaruh pengharapannya, hidupnya di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kami materaikan firman ini dengan darah Yesus terpahat dalam loh batin kami. Saya firman menjadi kehidupan. Dan berkati Tuhan setiap orang yang mendengar firman yang sedang sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian. Dalam nama Yesus kami kembalikan. Dalam kemuliaan nama-Mu, dalam keagungan-Mu. Untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.